Minggu biasa ke-34 juga sebagai penutup dalam kalender liturgi kita yang sekaligus juga dirayakan sebagai Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Sebagai penutup atas lingkaran kalender liturgi kita, hari ini kita diingatkan dalam bacaan Injil bahwa pada saatnya nanti Putra Manusia akan duduk sebagai raja dan hakim. Sebagai raja dan hakim. Peran itulah, tugas itulah yang akan dilakukan oleh Putra Manusia. Sebagai raja dan hakim, ia punya kuasa untuk memisahkan sebelah kiri, sebelah kanan. Inilah nanti hidup kita akan diadili. Masuk kiri atau kanan. Maka jelas tadi dalam bacaan Injil itu, Sang Raja mengatakan, engkau hamba yang baik, yang diberkati Bapakku, mari masuk dalam aku. Kenapa kami harus masuk bersama engkau? Maka Sang Putra Manusia akan mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku orang asing, ketika aku penjara, kamu melakukan untuk aku. Sebaliknya sebelah kiri, kapan kami melihat engkau telanjang, lapar, kelaparan, sakit, dalam penjara, orang asing, kami tidak melawat engkau. Maka Yesus menegaskan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku, kamu lakukan untuk aku. Yesus mengidentifikasikan diri dalam mereka-mereka yang menderita, yang sakit, dalam penjara, kelaparan, kehausan. Mereka yang melakukan itu diperkenankan masuk. Namun sebaliknya tidak diperkenankan masuk. Mengapa? Karena kamu tidak melakukan. Kapan kami melihat engkau? Dan Yesus menegaskan, apa yang kamu lakukan untuk aku. Apa yang tidak kamu lakukan untuk mereka, itu pun juga tidak kamu lakukan untuk aku. Saudaraku yang terkasih, dalam perayaan ini kita melihat dominan dalam Injil sosok hakim. Dalam bacaan pertama kitab Yeskiel sama, sosok gembala dan hakim. Bacaan Injil raja dan hakim, bacaan pertama gembala dan hakim. Aku akan memisahkan domba dan domba, kambing jantan, domba jantan. Mau memisahkan itu. Dalam bacaan kedua pun juga, Paulus mengajak para umatnya bahwa kita akan diadili. Tetapi kehidupan akan kita terima. Atas apa? Atas iman kepada siapa? Kepada Putra Manusia. Kalau kita mengimani Dia, maka saat kebangkitan kita pun juga akan mengalami. Mereka-mereka yang menjadi miliknya akan mengalami hal yang sama. Maka miliknya yang bagaimana? Yang tentu saja melakukan tindakan-tindakan kepada mereka yang menderita, yang berkekurangan. Saudara yang terkasih, kita bisa bertanya, Tuhan, aku melakukan orang sakit, aku besuk ke rumah sakit, orang lapar, haus, aku oke, persilakan. Apakah hanya sebuah tindakan itu? Tentu tidak, semata-mata tindakan. Melainkan bagaimana tindakan itu keluar. Artinya yang menggerakkan adalah motivasiku melakukan itu untuk apa?
memberi baik, membantu baik. Pertanyaan mendasar, motivasiku melakukan itu karena apa? Ketulusanku atau ada pamrih? Doutes, aku memberi supaya engkau pun memberi. Pamrih. Ataukah memang ketulusanku, keikhlasanku? Karena aku muridnya maka aku memberikan itu. Maka motivasi selalu harus direnungkan. Selalu harus dimurnikan. Baik. Motifnya tidak benar, ya tidak benar. Tidak akan berbuah. Kalau kita memberikan dengan keikhlasan tanpa menggerutu, tanpa gerundel. Oke. Maka para saudara yang terkasih, sungguh kita disadarkan bahwa saat putra manusia kita tidak tahu kapan ia datang, maka dia akan bertindak sebagai hakim yang memisahkan mana yang baik dan benar. Maka melalui bacaan hari ini dan juga perayaan hari ini kita diingatkan bahwa yang menjadi raja penguasa semesta alam tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka bagaimana iman kita kepada Dia? Iman kita apakah nampak dalam tindakan, perbuatan macam apa? Motivasi perbuatanku bagaimana? Itu pun juga yang harus senantiasa kita murnikan. Tuhan akan menjadi raja atas hidup kita manakala kita melakukan hal itu. Dengan melakukan itu, maka kita akan diperkenankan. Hai engkau hamba yang baik, mari bersama aku masuk dalam kerajaanku. Mari kita upayakan agar hidup kita bisa menjadi berkat dan menghasilkan buah bagi banyak orang.